Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan laporan dari laporan hasil akhir sistem informasi logistik dari proses penjualan ayam potong UD2 Putra Purbalingga. Di sini beranggotakan saya, Krismana Jatiningrum dengan NPM 161818016, Nur Arsy Fadilah dengan NPM 161818024, Aljana Wahyu Kirana 161180034. Yang pertama, terdapat gambaran umum dari perusahaan UD2 Putra. UD2 Putra ini merupakan salah satu peternakan ayam pedaging negeri dan ayam kampung yang berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. UD2 Putra telah berdiri dan dikelola oleh keluarga sejak tahun 2010. UD2 Putra tersebut telah mendistribusikan ayam hasil peternakannya ke seluruh wilayah di Jawa Tengah. Dengan lokasi peternakan ini berada di area persawahan dengan suhu kurang lebih 30 derajat dengan kelembapannya kira-kira 60 sampai dengan 70%. Tujuan dari penempatan lokasi peternakan yang dekat dengan persawahan adalah untuk mempermudah dalam melakukan pengolahan limbah kotoran ayam. Karena limbah kotoran tersebut akan diolah menjadi pupuk kompos dan digunakan untuk memberikan pupuk di area persawahan. Jumlah ayam yang ada di peternakan ini mencapai 5.000 ayam negeri dan 3.000 ayam kampung. Dan ayam-ayam tersebut telah dijual kepada pedagang besar di berbagai pasar yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya ini ada proses bisnis di mana ada pembibitan ayam, pemilihan bibit, kemudian proses pemeliharaan, pemanenan ayam, dan yang terakhir adalah proses pemasaran dan penjualan ayam. Untuk pemilihan bibit, kriteria ayam yang perlu diternak itu yang sehat, tidak memiliki cacat fisik, tumbuh dan berkembangnya itu secara normal, pembibitan berasal dari induk yang unggul, dan area dubur ternak itu tidak terdapat tinja yang menempel. Untuk pemeliharaannya dapat dilakukan dengan memperhatikan pakan yang tepat, kemudian tipe kandang yang digunakan, sanitasi kandang, menjaga kebersihannya, vaksinasi ternak, dan ventilasi udara harus diperhatikan juga karena suhu dan kelembapan itu sangat mempengaruhi si ayam yang diternak. Selanjutnya ini ada pemanenan. Untuk pemanenan itu dibuatlah air minum dan pakan secukupnya dengan cara digantung agar ternak itu dapat mendapatkan asupan secara nyaman. Yang kedua itu membuat sekat untuk membedakan ayam yang siap panen dengan ayam yang belum siap panen. Karena untuk mempermudah si peternak juga. Dan yang ketiga itu ada menangkap ayam dengan perlahan dan posisi kaki ternak itu berada di atas. Dan saat panen, tangkapan tersebut itu dikumpulkan menjadi satu dengan cara memegang 3-5 ekor ayam secara langsung, kemudian ditimbang dan dilakukan pengangkutan ke dalam truk. Ketika sudah di truk itu akan ditaruh dalam box dan dilakukannya cek ulang untuk kondisi ayam yang dikirimkan karena memastikan ternak tersebut itu sehat dari si peternak tersebut. Yang terakhir itu ada pengiriman kepada pedagang yang ditujukan. Kemudian ada pemasaran dan penjualan, di mana pemasaran dari UD2 Putra ini masih konvensional atau masih manual, dari mulut ke mulut dan menggunakan media cetak berupa pamflet yang disebarkan di jalan atau ditempel di tembok. Untuk pemasarannya juga yang lebih condong atau lebih menjadi spesialisasi itu dengan cara melakukan kerjasama dengan pengusaha pemotong ayam ataupun menitipkan anak ayam pada penjual bibit ayam. Nah, untuk proses penjualan ini karena masih manual, pemesanannya pun masih manual juga, di mana hanya bisa
dengan cara telepon atau mengirim pesan. Belum ada sistem yang terintegrasi atau otomatis, dan ini sangat beresiko untuk kelangsungan bisnis peternak apabila tidak ada pengembangan sistem. Nah, dalam laporan ini kami memiliki fokus untuk menjelaskan tentang sistem informasi pada proses penjualan ayam di UD2 Putra. Oke, yang selanjutnya ada gap analisis. Di sini kita membahas tentang yang pertama, keadaan saat ini pada UD2 Putra itu seperti apa sih? Penjualan ayam negeri dan ayam kampung yang dilakukan oleh peternakan UD2 Putra masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Proses pemesanan dilakukan dengan cara telepon atau hanya mengirimkan pesan dari pedagang yang berada di pasar ke UD2 Putra. Sehingga hal tersebut memperbesar resiko kesalahan pengiriman akibat informasi yang terkadang salah dari pihak pedagang terkait pesanan si pembeli. Selain itu, karena tidak mempunyai sistem, maka dari pihak pedagang di pasar pun dan pembeli tidak tahu stok ayam yang tersedia di UD2 Putra. Nah, berdasarkan laporan yang kita buat ini, keadaan yang diinginkan itu seperti apa? Yaitu proses penjualan dan pendistribusian ayam oleh UD2 Putra dilakukan menggunakan sistem yang terintegrasi antara pedagang di pasar dan juga pembeli, sehingga UD2 Putra mengetahui secara langsung jumlah pesanan yang dibutuhkan di pasar, sehingga tidak salah dalam mengirimkan jumlah ayam. Selain itu, dari pihak pedagang dan pembeli pun dapat melihat secara langsung stok yang tersedia. Dengan sistem tersebut juga akan menyimpan data penjualan dan pelaporan ke dalam database, sehingga data tersebut tidak akan mudah hilang. Selanjutnya, terdapat alternatif solusi dari sistem yang akan dibangun. Permasalahan yang terjadi di UD2 Putra ini yaitu belum terdapat sistem yang otomatis seperti transaksi penjualan maupun proses pemesanannya yang dilakukan secara manual, sehingga diperlukan perbaikan sistem agar proses penjualan pada UD2 Putra ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Solusi alternatif yang dapat diterapkan yaitu dengan merancang sistem informasi logistik pada penjualan ayam yang khusus digunakan antara peternak, pedagang, dan juga pembeli tingkat akhir. Dalam merancang sistem ini, kami melakukan analisis proses bisnis di UD2 Putra. Dengan adanya sistem informasi logistik ini, UD2 Putra dapat menjual produknya secara online sehingga dapat dapat diakses oleh pengguna internet dimanapun mereka berada. Selain itu, di UD2 Putra juga bisa melebarkan sayapnya ke wilayah lain di luar Jawa Tengah. Dalam sistem ini, membantu pembeli maupun penjual untuk melakukan pemesanan dan mengetahui stok ayam. Sedangkan untuk peternak atau bagi UD2 Putra sendiri ini, mereka dapat mengetahui dan membuat laporan keuangannya secara lebih mudah karena setiap hari mereka dapat mengetahui hasil pendapatannya. Next. Selanjutnya ada flow map diagram di mana menjelaskan tentang aktivitas proses penjualan ayam dengan inputnya berupa pesanan dari pembeli kepada pedagang. Nah, untuk pembeli ini dimulai dengan memasukkan pemesanan dan melakukan pembayaran. Kemudian pedagang ini akan melakukan konfirmasi pembayaran dengan menerima pemesanan, kemudian masuk database pemesanan. Pedagang memesan ayam sesuai permintaan dan melakukan pembayaran yang akan ditujukan kepada peternak. Dari peternak ini akan melakukan konfirmasi pembayaran dari si pedagang, kemudian menerima pemesanan. Si peternak juga melakukan cek stok ayam. Apabila tidak ada, maka akan menolak pemesanan dari si pedagang. Tapi apabila ada, dia akan melakukan pemuatan ayam dan pengiriman ayam kepada si pedagang tersebut. Nah, pedagang tersebut itu melakukan
penerimaan ayam dan mengirimkan ayamnya kepada si pembeli. Nah, pembeli ini akan menerima ayam yang sudah dipesan dan yang terakhir adalah selesai. Untuk outputnya berupa ayam yang diantar dari peternak kepada si pembeli tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada IRD. Berdasarkan IRD di atas ini, dapat kita simpulkan bahwa entitinya itu ada 3, yaitu pembeli, pedagang, dan peternak UD2 Putra. Lalu pada entiti pembeli ada 3 atribut, yaitu jumlah pesanan, alamat pembeli, dan nama pembeli. Lalu pada pedagang ada 2 atribut, yaitu identitas penjual dan kode pedagang. Lalu di peternak ada 2 atribut, yaitu identitas peternak dan list stok ayam. Lalu di sini ada relationship, yaitu antara transaksi dengan penjualan ayam. Dan pada penjualan ayam ini ada 2 atribut yang lain, yaitu jumlah pendapatan dan jumlah ayam yang terkirim. Selanjutnya terdapat konteks diagram, di mana pada konteks diagram ini fungsinya untuk merancang fungsi yang akan dimasukkan untuk perangkat lunak. Dan pada kasus penjualan ayam tersebut, didapati bahwa peternak akan menginput data stok ayam dan diproses oleh sistem penjualan ayam potong 2 Putra. Kemudian dari pembeli mereka akan memasukkan atau menginput berupa jumlah pembelian ayam kepada pedagang, dan dari pedagang tersebut akan menginput data pemesanan di sistem penjualan ayam. Dan dari proses sistem tersebut akan menghasilkan data demand yang dapat dilihat oleh peternak. Setelah itu, pedagang pun akan mengkonfirmasi kepada pembeli data ayam yang siap dikirim kepada pembeli. Selanjutnya ada DFD, di mana DFD ini dijelaskan lebih detail dibandingkan dengan diagram konteks sebelumnya. Jadi fungsinya itu lebih detail lagi atau menjadi turunannya dari si konteks diagram. Yang terjadi pada DFD ini adalah pembeli ini melakukan input data pembelian, lalu dilakukan proses pembelian ayam, dan total permintaan proses tersebut diterima oleh pedagang. Nah, pembeli langsung melakukan kembali proses pembayaran kepada pedagang dan mendapatkan bukti pembayaran dari si pedagang. Kemudian pedagang melakukan pemesanan kepada peternak sesuai permintaan dan langsung melakukan proses pembayaran kepada peternak. Dan peternak ini melakukan konfirmasi pembayaran dari pedagang dan memberikan bukti pembayaran, lalu melakukan cek stok barang dan mengirimkan barang kepada si pedagang. Dari pedagang yang sudah menerima pesanan tadi melakukan proses pengiriman kepada si pembeli dengan input data pengiriman yang sudah masuk di awal tadi. Oke, selanjutnya ada use case diagram. Pada use case diagram ini mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu aktor dengan atau lebih dengan sistem informasi yang akan dibuat, yaitu pada kasus penjualan ayam yang sedang dibahas pada kasus ini melibatkan 3 aktor, yaitu pertama pembeli, peternak, dan pedagang. Di sini hubungan antara pembeli dengan pedagang, yaitu yang pertama memesan ayam, membayar pesanan, mengirim pesanan, menerima pesanan, dan menerima pembayaran. Lalu ada hubungan antara pedagang dengan peternak, yaitu mengirimkan pesanan, menerima pesanan, dan menerima pembayaran. Lalu yang terakhir ada hubungan antara peternak dengan pembeli, yaitu mengirim pesanan, lalu menerima pesanan, menerima pembayaran, dan membuat laporan keuangan. Selanjutnya terdapat kelas diagram, di mana di situ terdapat kelas peternak, pembeli, pesanan ayam, dan pedagang ayam.
Dalam kelas diagram tersebut, pada kelas peternak memiliki atribut nama dan kode peternak dengan metode create, update, dan delete. Kemudian kelas pembeli memiliki atribut nama dan kode pembeli dengan metode create, update, dan delete. Dan yang terakhir, ada pedagang ayam yang memiliki atribut nama, email, password, alamat, dan nomor HP dengan metode create, update, dan delete. Tanda plus berarti memiliki arti tingkat akses tersebut bersifat umum, sedangkan tanda minus memiliki tingkat akses yang bersifat private. Sedangkan pada pesanan ayam tersebut terdapat atribut ID pesanan, ID pembeli, ID peternak, ID pedagang ayam, dan jenis ayam serta total harga. Dan terdapat metode create dan update. Selanjutnya ada activity diagram. Dijelaskan bahwa pembeli ini memilih ayam jenis ayam, kemudian memilih jenis kepada pedagang. Pedagang ini menampilkan jenis ayam. Apabila jenis pesanan itu sesuai dengan pedagang, maka akan dicatat pesanannya dan peternak melakukan konfirmasi pesanan. Nah, apabila stok tidak ada, maka peternak akan menolak pesanan, namun apabila ada, akan menerima pesanan. Nah, pembeli ini akan memasukkan alamat dan pedagang akan menampilkan total pembayaran serta ongkir. Setelah itu, pembeli akan membayar pesanannya lalu dikonfirmasi lagi oleh si pedagang dan pedagang membayar uang pokok pesanan kepada peternak dan pesanan pun dikirim ke pembeli melalui peternak. Oke, yang selanjutnya ada state diagram. Di sini, pada diagram ini menggambarkan semua kondisi yang dimiliki oleh suatu objek dari suatu kelas dan kejadian yang menyebabkan state berubah secara dinamis. Pada penjualan ayam ini diawali dengan login user, lalu memesan ayam, lalu laporan pemesanan penjual, laporan pemesanan peternak, cek stok barang. Apabila stok barang kosong, maka pesanan akan ditolak. Dan apabila stok ada pesanan, lalu akan diterima, lalu konfirmasi pembayaran, dan barang pun akan dikirim kepada customer. Yang terakhir adalah sequence diagram. Sequence diagram untuk UD2 Putra ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sequence diagram terhadap penambahan produk ayam. Jadi subjeknya berupa pedagang dengan memasukkan user dan password untuk melakukan login pedagang. Jika valid atau sesuai, maka pedagang dapat menambahkan jenis ayam dan jumlah persediaan. Maka ayam tersebut dapat ditambahkan. Kemudian yang kedua, terdapat edit produk atau untuk mengedit jumlah ayam, untuk melakukan pengeditan ketersediaan ayam. Subjeknya berupa pedagang, kemudian pedagang memasukkan user dan password guna login pedagang. Apabila valid, maka ayam akan ditambah dan edit produk menjadi berhasil. Yang terakhir, terdapat pembelian ayam. Subjeknya yaitu pembeli, kemudian pembeli tersebut akan memasukkan user dan password sehingga login pembeli dapat dilakukan. Apabila valid, dapat memilih ayam pada menu pilih ayam. Jika sudah, lalu pesan ayam dan lakukan pembayaran serta transfer bank ataupun bisa dilakukan secara cash jika sudah selesai semuanya, maka akan dilakukan proses shipping atau pengiriman. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.